Iya. Kamu opening. Halo. Nggak semua. Halo. Halo. Ya, halo. Mau ngapain ya? Hari ini kita mau Keresin dikit. Hari ini kita mau cerita sedikit tentang perihal si rambut gimplit nih. Tentang kehamilan anak pertama. Kayak gini ya? Anak pertama. Jadi ceritanya adalah kita tuh nikah dari bulan berapa? Bulan Oktober tanggal 8. Nah, terus habis itu kita tuh emang mau nunda dulu. Kita rencana ada program nunda. Karena apa nih nunda? Karena banyak hal sih. Jadi kayak yang pertama aku sendiri masih koas. Terus selain itu juga kayak belum siap gitu loh. Nggak sih? Belum siap untuk jadi Dari orang tua. Mentalnya kayak Dari gitu, mentalnya, rasa. dari ekonominya juga belum. Merasa nanti takutnya belum bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah, jadi kita tunda dulu. Terus, ya kita nundanya gimana? Kita nundanya gimana sih ya caranya? Aku nggak KB ya, aku nggak KB. Nundanya adalah Pakai tanggalan. Jadi sebelumnya kita ini ada namanya itu kursus persiapan pernikahan, perkawinan perkawinan yang diadain di yang gereja. diadain di dalam gereja. Jadi intinya adalah salah satu narasumber dari materi yang dibawakan itu berceritakan tentang bagaimana dari ibu yang calon ibu itu apa ya? Gimana sih? Apa ya? Calon ibu nggak diajarin intinya tuh gimana organ reproduksi kita itu bekerja gitu loh. Jadi termasuk cara kita untuk diet alami, diet apa sih? Apa namanya? KB alami, terus gimana pengen punya anak cewek atau punya anak cowok. Jadi sebenarnya itu kita udah dapet teorinya waktu kita persiapan perkawinan. Dan selain itu, aku tuh memang sudah dari sejak pacaran itu punya kalender haid gitu loh. Jadi bisa tahu kapan kita harus mulai haid, terus kapan kita masuk dalam masa subur, kapan lagi nggak subur. Jadi waktu udah nikah emang udah tertata gitu loh, udah jadwalnya itu nggak berubah-berubah gitu. Pokoknya teratur lah, termasuk orang yang teratur. Kalender itu sendiri downloadnya di aplikasi Google Play Store ada kok. Namanya kalender. Oh ya, mana ya? Oh itu yang Kalenderku. Ada tuh kalender untuk khusus haid. Ya kayak gitu banyak lah pokoknya aplikasi kayak gitu. Terus sudah berjalan berapa bulan nih kita berhasil KB alami. Habis itu kita berniat untuk bener-bener untuk jadiin tuh gara-gara ada triggernya sih sebenarnya. Ada triggernya sih karena mengingat umur juga nih. Umur kita juga sudah nggak muda lagi. Takutnya nanti ketika anak udah dewasa, kitanya udah tua. Udah nggak tidak aktif lagi, apa namanya? Tidak bisa produktif lagi. Iya, dimana juga kan kita kan misalkan kan dunia kerja kan juga kan ada masa pensiun. Takutnya nanti kebutuhan anak masih besar, kitanya udah pensiun. Nah itu salah satu triggernya yang tadi. Dan ada lagi ya. Apa? Jadi ada bulan kemarin itu dalam satu hari itu nggak tahu gimana tuh bersamaan aja. Maaf ya tadi ada gangguan kehabisan baterai. Oke lanjut. Tadi terakhir sampai triggernya. Di hari itu tuh ada kayak tiba-tiba tuh secara bersamaan Romo yang mimpin misa kita waktu pernikahan itu nanyain, tiba-tiba nggak tahu gimana, pokoknya tuh dia WA katanya, gimana sudah isi apa belum nak.
agak heran sih kok tiba-tiba dia nanya kayak gitu. Terus habis itu dari grup juga ya, dari keluarga tuh ada yang nanya, pokoknya hari itu tuh bersamaan gitu loh. Terus malam tuh ada juga temanku nanyain, ya udahlah mungkin memang udah waktunya gitu, jadi kita putuskan untuk bener-bener mau dijadiin lah gitu. Lanjut. Apalagi? Terus ternyata bulan ini benar-benar terjadi. Yang kok kamu kayak gitu sih? Ceritanya seperti apa kalau terjadi? Ayo. Yang semulanya Kita yang biasanya gimana sih, kamu cerita nggak? Apa? Jangan ya, ngapain sih? Diam. Ya, nggak mau ya. Males itu. Ya ampun ya, kamu ngapain? Udah, ayo tenang aku sekarang. Sedang apa sih Ayo. emangnya? Harus banget ya. Lanjut ya. Lanjut. Jadi sebelumnya itu kan kita kalau mau Mau berhubung sama istri itu selalu ditunda-tunda. enggak, kok ditunda-tunda sih ya? Kamu mah gitu bukan ditunda. Tapi Maksudnya mencari itu, hari ya tanggal yang nggak subur gitulah yang tanggalnya subur. Kalian bisa cek di kalender kalian ya. Yang pastinya jangan di tanggal ketika kalian saat ada masa subur. Karena itu terbukti di bulan ini, di bulan kemarin. Di bulan Februari. Di bulan Februari kita putuskan untuk yaudah. Kita sudah Februari, Maret awal. Ntar HP ku mana? Maret awal kita putuskan untuk beranak. Beranaknya jadi Apa sih? Maret ya. Nanti dulu. Aku mau lihat ini kalenderku masa subur. Oh ya, awal Maret ya. Awal Maret. Ini kalenderku, kelihatan nggak? Jadi di awal Maret tanggal 1 itu awal masa subur, tapi peluang hamilnya sedang. Pemberitahuannya kayak gitu. Ya udah deh, terjadilah. Terus harusnya tanggal 20 ini aku tuh jadwalnya datang bulan. Telat sehari tuh aku masih biasa aja. Telat 2 hari, telat 3 hari, ujung-ujungnya aku tanya sama ibu ya. Terus aku juga browsing gitu loh. Kalau katanya itu untuk melakukan tes pack tuh minimal seminggu lah kayak gitu. Cuman ada juga aku baca di highlightnya dokter Yasin Bintang. Jadi aku follow Instagramnya, ada nanti ya di bawah aku nanti tulis. Di situ ada highlightnya tentang seputar kehamilan. Jadi aku baca-baca di situ. Terus ujung-ujungnya adalah pertanyaan tentang kalau misal mau tes pack itu 1 hari setelah telat haid bisa terdeteksi nggak gitu. Nah, terus dijawabnya asalkan selama ini siklus haidnya tuh teratur, normal, nggak maju nggak mundur kayak gitu, itu biasanya bisa langsung terdeteksi setelah telat 1 hari. Jadi iseng-iseng lah ya Mas ya. Mas Yogi beli tes pack yang murah meriah Dengan harga Rp2.000. Mereknya adalah OneMed. Ini dia. OneMed. Udah iya ya. Sensor apa? Ini OneMed. Iya. Terus 2 garis merah. Nanti aku tunjukin videonya. Video tapi nggak terekam sih. Jadi ada satu momen sebenarnya aku tuh mau buat vlog tentang tes pack kayak gini. Sebelum tes itu waktu Mas Yogi udah beli nih ya kan. Terus tiba-tiba kamu ngeselin banget kan, nggak mau buat video kan. Jadi Mas Yogi itu orangnya mut-mutan. Kalau lagi mood buat video ya buat video, kalau lagi nggak mood ya udah gitu, ngeselin. Terus akhirnya aku merajuk lah ya, cara orang Palembang tuh merajuk bahasanya. Udah nggak jadi buat videonya. Terus akhirnya aku tes
Terus akhirnya aku nggak mau tes, jadi aku ya udahlah tidur aja gitu. Tiba-tiba Mas Yogi bangunin, suruh tes lah. Akhirnya tes dan hasilnya pakai yang ini, 2 garis. 2 garis biru. 2 garis merah. Oh, garis merah. Udah. Terus langsung speechless, langsung telepon ibu, telepon ayah. Di videoin pakai HP dari Mas Yogi. Nanti aku tayangin di sini respon pertama kali aku tahu aku hamil dan respon ketika aku cerita ke ibu sama ayah. Nanti aku tayangin di sini. Gimana hasilnya? Aku deg-degan. Beneran? Apa? Serius apa? Serius? Aku nggak tahu. Piko tahu emangnya? Emang Piko tahu? Serius beneran ya? Iya. Gaya. Itu sebenarnya gimana ya kamu lihatnya? Gimana sih perasaanmu waktu tahu kamu? Perasaannya sangat senang, sangat bahagia karena kita bakal menjadi seorang orang tua yang dimana kita diberi tanggung jawab sama yang di atas, sama Tuhan, untuk merawat, mendidik, dan juga menjaganya selalu. Oke. Jadi aku juga gitu sih. Aku sebenarnya ada rasa takut. Jadi nanti di video itu ada aku bilang kalau aku tuh takut. Sebenarnya ya aku sebenarnya takut. Habis dari kamar mandi, ganti baju. Selesai. Mana Pak Sugengin? Ayo. Halo. Ngapa, Mbak? Apa kabar? Loh, apa ini? Ngomong apa deh ini? Ngapa? Kok mer gue? Lele ngapa deh ini? Terus tunggu. Hamil dia. Nah, gue lucu. Ya, semuanya terus. Apa tuh? Takutnya itu nanti bukannya apa ya senang berharu, cuman takut dalam artian bisa nggak aku tuh jadi orang tua udah saya sih gitu. Nah aku tuh kayak merasa masih anak-anak gitu loh, masih apa masih bu gitu kan. Ini aja udah nikah, kadang-kadang masih suka nangis kayak gitu. Nah nangis dalam artian kangen ibu kayak gitu. Tiba-tiba Mudi pengen balik. Tapi nggak ada sebab, maksudnya baik-baik aja rumah tangga tuh. Cuman kadang akunya yang baperan kayak gitu. Kadang-kadang kangen ibu, kangen ayah. Ya gitulah. Nanti ngerasain sendiri. Nah oke. Jadi kenapa aku memutuskan untuk tes pack baru telat sehari aja, aku udah penasaran banget pengen tes pack itu sebenarnya karena ada gejala-gejala tanda-tanda klinisnya yang aku alamin. Yang pertama karena memang telat haid. Terus telat haid. Terus habis itu pernah ngerasain kram perut kayak gitu loh. Cuman aku nggak bilang. Kram perut, terus habis itu adalah pokoknya apa sih ya? Darahnya terasa nyeri. Pokoknya gitulah, pokoknya nanti. Nah terus habis itu tapi kok aku tunggu-tunggu nggak haid Suka marah-marah. Ya mood swing. Jadi aku tuh marah-marah banget beberapa hari terakhir tuh. Moodku nggak karuan, jadi aku tuh bisa bener-bener murka. Cuman gara-gara masalah sepele. Ini kan musim corona ya.
Jadi memang aku overprotective sama Mas Yogi, sama diri aku sendiri juga. Jadi hal sepele itu bisa jadi kayak meledak-ledak gitu loh. Terus hari kemarin tuh aku nangis sampai berapa kali ya? 2 kali kan? 2 kali. 2 kali tuh aku nangis, Nggak cuman tahu kenapa. nggak tahu. Cuma gara-gara kita debat kecil ya. Aku tuh nangis banget kayak gitu, nah lebay lah ya namanya, lebay. Habis aku ya udah bebek aja gitu, lebay banget pokoknya. Nah terus tipsnya apa ya? Jadi gini ya teman-teman, yang tapi bisa dibilang Jadi tipsnya, malu. Jadi intinya kalau tipsnya, kalian pengen ibaratnya pengen nunda untuk buat anak, kalian yang untuk utama yang bagi yang pria, pada masa saat subur istrimu tolong jangan dulu ditahan dulu, puasa dulu kurang Aduh, lebih seminggu. Tit, nggak usah ya, kamu nggak kayak gitu. Jadi gimana ya? Nggak, jadi kamu pokoknya kepoin aja Instagramnya Dr. Yasin Bintang. Jadi di situ tuh bisa menjawab semuanya deh. Jadi yang misal mau program itu, kalian tuh boleh melakukan hubungan seksual itu seminggu 3 kali. Terus habis tuh kalau memang ini pakai kalender haid itu kalian harus benar-benar catat. Jadi kalau misal kalian nggak punya di aplikasi ya, kalau kalian ingat setiap tanggalnya itu juga sama aja bagus. Jadi ditandain gitu loh, jadi tahu kapan masa subur. Ini bener-bener ya, kalau misal kita lagi nggak subur, kalau menurut aku ya, pengalaman pribadi juga, lagi nggak subur sekalipun kamu mencoba mau buat anak, nggak akan jadi. Bener. Ya karena itu terjadi. Tapi kalau misal kamu lagi subur, terus ya kalau memang lagi masa subur dan semuanya kondisinya baik, dalam artian suami fisiknya bagus, perempuan juga dalam artian kualitas spermanya bagus, terus kualitas sel telurnya atau ovumnya juga bagus, itu ya bisa gitu, bisa jadi. Karena dan juga ditunjang dengan makanan Hmm. sehat. Stop untuk makan ciki, makan sasetan, dan makanan instan. Kalian harus makan yang alami, Yang kayak sehat. buah-buahan, sayuran, toge, dan lain-lain. Ya, jadi sebenarnya walaupun kita lagi nunda kehamilan, itu jujur aja aku selama menikah sama Mas Yogi ini selalu masak terus sih, masak sendiri. Jarang lah jajan di luar tuh, bisa dihitung lah pokoknya. Terus yang kami makan tuh juga toge kayak gitu ya, sering banget ya. Sayur toge kayak gitu. Gitu-gitu sih. Jadi makanan sayur-sayur sehat. Terus juga nggak pernah pakai MSG. Ya, kurangin MSG, micin. Bumbuku tuh cuman pokoknya bawang, belambang, gula, garam, itu aja udah, nggak pernah pakai MSG kalau masak gitu. Tapi enak kan? Enak. Begitu. Itulah tips dari kami. Mudah-mudahan kita diberikan kelancaran, sehat sampai lahiran. Amin. Ini lagi virus corona ini, jadi terus terang aja nggak berani keluar rumah. Jadi disaranin dari orang tua di rumah tuh udah, bukan cuma orang tua sih, ibu, adikku, Iin. Pemerintah memang kan nggak boleh kita keluar rumah kalau nggak penting-penting banget. Sebenarnya aku tuh pengen ke dokter. Jadi kemarin setelah positif itu, aku cek ini positif, aku langsung sorenya mau pengen ke dokter. Tapi aku minta saran juga sama adikku. Adikku ini kebetulan bidan. Terus ibuku juga bidan. Toh sama aja kan, mereka kan juga tiap hari yang ditanganin ibu-ibu hamil gitu kan. Ibaratnya tuh kayak gitu loh. Kalau di desa aja tuh udah cukup ke bidan tuh kayak gitu. Kenapa orang desa aja bisa kok kayak gitu sampai lahiran, bahkan cuma ditanganin sama bidan, nggak harus langsung ke dokter spesialis kandungan. Ya udahlah gitu kan, jadinya mending tanya orang tua. Terus katanya ya udah, yang penting jaga kesehatan. Terus ke dokternya ntar dulu aja sampai kondisi ini udah membaik, minimal mungkin sampai, kalau mudah-mudahan nggak ada keluhan, sampai sehat-sehat aja sampai usia berapa nanti lah ya, usia kehamilan 3 bulan. Ya gitulah, itu disaranin sih, sama dikasih tahu vitamin-vitaminnya. Terus untuk meyakinkannya lagi, jadi tadi pagi tuh tes
tes lagi dan ternyata emang 2 garis. Pep, kelihatan nggak? Jelas kan 2 garisnya. Nah gitulah, jadi ya udah, puji Tuhan, berarti kita sekarang lagi saya lagi hamil Kak. Gitulah, mohon minta doanya, semoga dilancarin semuanya. Iya. Oke, begitu saja guys, semoga bermanfaat. Kalau ada yang pengen tanya-tanya boleh komen di bawah. Dan kalau misalkan ada pengalaman yang serupa atau pengalaman yang lain, bisa cerita-cerita nih, bisa sharing ke kita. Terus ada mungkin kalau misal ada masukan, saran untuk kita berdua, ya kan? Karena kan kita juga masih baru. Aku aja langsung jadi sering browsing gitu loh, pengen tahu jadi apa aja yang harus disiapin, apa aja sih. Pokoknya pola hidup sehatnya tuh bener-bener malah lebih diperhatiin gitu. Bener. Situasi kayak gini juga kan. Udah, semoga kita semua sehat ya Yang. Amin. Semuanya sehat, selamat, bahagia selalu. Oke. Gitu aja. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, and peace, love, and gaul. Bye. Hai. Jadi hari ini mau tes. Apa juga? Malu. Intinya pokoknya mau tes dulu ya, karena hari ini telat masih. Sebenarnya baru telat 3 hari, tapi masuk hari keempat hari ini. Iseng-iseng berhadiah. Kamu nggak semangat nggak sih tes? Kayak gitu malah. Iya, tes. Gimana jadi? Padahal ini beliin dia, tapi dia kayak gitu. Gara-gara di main HP. Nggak usah lah. Udah tes. Bye.